sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, dan kita kasih support Banser sebagai benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus membantu tugas TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan negara, menjaga keutuhan NKRI yang merupakan harga mati, sehingga Banser ini meskipun wajahnya garang, pakaiannya sangar, tapi insya Allah hatinya lembut. Awas, hati-hati lu Anda. Mereka itu jadi Banser, kamu ajak mereka tadi itu untuk dengan membela ulama, membela habaib, tapi Anda gunakan untuk menjaga gereja. Loh, kita nggak setuju dengan orang yang menyerang gereja, cuma bukan Anda yang jaga, biar aparat. Jangan ada anak ibu maupun majlis taklim ibu baca selawat-selawat itu selawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena selawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor, apalagi Banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata Banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian, apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Waduh, Habib Alwi larang umat ikut Ansor dan Banser, perbuatan laknat mereka. Beredar rekaman ceramah Habib Alwi bin Abdurrahman Asyegaf, larang ikut atau masuk Ansor dan Banser. Selain itu, ia juga melarang ibu-ibu membiarkan anak mereka mempelajari ajaran Islam Nusantara. Dalam rekaman ceramah itu, suara yang dikabarkan adalah Habib Alwi bin Abdurrahman Asyegaf. Bahkan ia menyebut tidak ada kata Banser sampai kapanpun. Habib Alwi juga melarang umat mengikuti ajaran Islam Nusantara. Video itu diunggah oleh channel YouTube NU Garis Lurus dengan judul "Jangan Ada Yang Ikut Ansor Banser, Seruan Habib Alwi bin Abdurrahman Asyegaf", MT Zadul Muslim, sebagaimana dilansir pada Sabtu 19 Maret 2022. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi Banser, ingat nih, ujar Habib Alwi menjelaskan. Sampai mampus tidak ada kata Banser, ujar Habib Alwi melanjutkan. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara, ujar Habib Alwi melanjutkan. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka, ujar Habib Alwi melanjutkan. Habib Alwi juga menyebutkan jangan sampai ada ajaran Islam Nusantara dalam segi ibadah apapun bentuknya. Jangan ada Islam Nusantara dalam segi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ujar Rasul Alwi melanjutkan. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita seharian apapun bentuknya, ujar Habib Alwi melanjutkan. Itu laknat Allah Ta'ala, aku akan bicara selesai, ujar Habib Alwi menandaskan. Jagat media sosial menandakan dihebohkannya dengan pernyataan kontroversi Habib Alwi bin Abdurrahman Asyegaf. Cucu Nabi Muhammad ini terang-terangan melarang umat muslim bergabung ke organisasi bentukan Nahdlatul Ulama atau NU, seperti Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Melalui unggahan video di kanal YouTube NU Garis Lurus, Habib Alwi pun menyeru kepada orang tua agar anak-anaknya tidak mengikuti kedua organisasi di atas. Jangan ada anak ibu dan bapak yang ikut Ansor apalagi Banser. Ingat ini, sampai mampus tak ada kata Banser, ucap Habib Alwi. Usut punya usut alasan Habib Alwi melarang umat muslim mengikuti Ansor maupun Banser karena kedua organisasi tersebut terdapat ajaran Islam Nusantara. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara, saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka, papar Habib Alwi. Ia kemudian menegaskan bahwa ajaran Islam Nusantara tidak selaras dengan Islam yang dibawakan Nabi Muhammad. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam segi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada Islam Nusantara dalam ibadah kita sehari-hari, apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala, tegas Habib Alwi. Sontak saja unggahan video tersebut menuai sorotan warganet di kolom komentar. Sebagian besar dari mereka memberikan tanggapan yang beragam. Kalau udah
Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf yang ngomongi, ngeri deh beliau kasyaf, Masya Allah sehat selalu Bib, ujar akun Rifki Robi. Sedih lihat NU sekarang jadi kendaraan orang liberal, kata akun Asriyadi Al. Kalau sudah Islam kenapa harus Nusantara, ucap Islam yang kafah ada yang perlu tuh kita ikuti. Karena yang aku Islam seperti negara Irak, Suriah dan ISIS sekarang disebut teroria, jadi waspadalah. Begitulah ungkapnya akun Arif Harto. Saya lebih prefer Islam di Nusantara daripada Islam Nusantara. How about you? Artinya perjalanan atau perkembangan masuknya Islam di Nusantara, imbu akun kembali menulis. Ini potongan video perjanjian lama, mungkin 3 tahun lebih yang lalu. Jangan diambil kesimpulan yang memecah belah wajah. Begitulah timpal akun Iben 19. PWNU Jawa Timur memobilisasi pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU di wilayah untuk menolak kebijakan transisi dan moratorium. Sikap membangkang itu dinilai pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU tak patut dilakukan. Sekretaris Jenderal PBNU Syaiful Yusuf dan Gus Ipul menyayangkan manuver PWNU Jatim tersebut. Kami telah menyimak dengan seksama dinamika keorganisasian yang berlangsung di Jawa Timur, khususnya terkait mobilisasi PCNU dalam rapat koordinasi PWNU dan hasil dari rapat koordinasi tersebut, kata Gus Ipul mengutip Antara pada Sabtu. Pada lanjut Gus Ipul, PBNU melalui surat nomor 219/CI 3403/2022 tanggal 10 Maret 2022 telah mensosialisasikan kebijakan transisi dan moratorium. Sehingga menurut Gus Ipul, mobilisasi yang dilakukan PWNU tidak layak dari sisi etika karena tidak didahului dengan tabayun kepada PBNU terlebih dahulu. Terkait dinamika yang terjadi di Jawa Timur, Gus Ipul memberikan beberapa catatan, yakni menyayangkan manuver PWNU Jawa Timur yang memobilisasi dukungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk menolak kebijakan tenggat waktu transisi kelembagaan dan keorganisasian. Dia menyayangkan penolakan kebijakan penangguhan sementara atau moratorium kegiatan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama atau MKNU, pendidikan kader Nahdlatul Ulama atau PKPNU, penangguhan sementara atau moratorium penerbitan kartu NU, termasuk di dalamnya e-kartu NU yang ditetapkan dalam rapat harian Suriah dan Tanfiziyah pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU pada 2022.